Shalom dan selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah doa pada sore hari ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengar suara Tuhan. Bahkan malam hari ini istimewa, kami boleh berlutut di kaki Tuhan, memuji, menyembah, memohonkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menerima ibadah kami pada hari ini, memimpin ibadah kami saat ini, menguasai sepenuhnya apa yang kami doakan, supaya kami boleh mendapatkan kemurahan, anugerah, cinta Tuhan, dan jawaban atas doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah pada saat ini. Puji Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, memulai ibadah kita pada saat ini, yaitu nyanyian rohani nomor 42, Ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, kami persembahkan hidup kami. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan
kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu ku sembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang benar, Bapa yang bersemayam di surga, kami menyadari ketika kami menaikkan lagu ini kepadamu, seluruh jemaat pernah mempersembahkan gedung bangunan gereja secara fisik pada masa-masa yang lalu. Tuhan, dengan hikmat-Mu, kami menyadari bahwa hidup ini adalah milik-Mu. Engkau telah menebus kami dengan darah kudus-Mu. Dan saat ini Tuhan dan seterusnya, hidup ini kami persembahkan kepadamu sebagai ibadah yang sejati. Kami tidak mau hidup dengan ibadah yang palsu. Kami mau Tuhan, jiwa raga kami dididik oleh firman-Mu, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami kedapatan tidak bercacat celah ketika Engkau Tuhan Kepala Gereja datang kembali. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang terus meneguhkan iman keselamatan kami. Dan saat ini kami juga mempersiapkan jiwa kami, hati kami mendengarkan firman-Mu. Didikan Allah yang maha tinggi yang menuntun kami. Mulai dari kefanaan ini kami kedapatan tidak bercacat celah sebagai warga negara Indonesia. Lebih-lebih kami sebagai warga negara kerajaan surga. Terpujilah kasih-Mu yang ajaib. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi penghiburan, menjadi pendidikan, menjadi pengajaran yang sehat untuk menambah iman kami, iman keselamatan yang menantikan Tuhan datang kembali. Terpujilah kasih-Mu, doa dan syukur ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Kekasih dan Kepala Gereja. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore dan shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya SMP, saya mendapatkan pelajaran PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Apa yang diajarkan tentang akhlak, tentang budi pekerti,
tentang moral secara vertikal. Dan tujuan dari PKK atau pendidikan kesejahteraan keluarga ini mendapatkan ilmu supaya keluarga kita sejahtera. Ya, secara vertikal. Tetapi ketika saya membaca ayat-ayat yang akan kita baca, sumbernya kesejahteraan, sumbernya pendidikan akhlak atau moral itu berasal dari kepribadian Tuhan Allah kita, bukan dari dunia, ya, tetapi dari Tuhan Allah kita. Apa yang akan kita pelajari pada sore ini akan menambah pikiran kita, dan sungguh ketika kita menanti hari Tuhan sebagai kepala gereja datang kembali, kita kedapatan tidak bercacat celah di tengah-tengah angkatan yang jahat ini. Ya, puji Tuhan. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-28 sampai 30. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 11 ayat 28. Sorry kalau saya salah. Matius 11 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Terima kasih. Pendidikan pada sore hari ini, dosen Mahagung kita memberikan pencerahan kepada ke-12 calon rasul, calon bapak-bapak gereja awal, dan mahasiswa yang lain adalah semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tujuannya adalah Tuhan memberi kelegaan. Pendidikan moral yang diberikan Tuhan pada kita jemaat Tuhan bukan saja secara vertikal, ya, bukan saja secara vertikal lemah lembut dan rendah hati. Tetapi ini hubungannya dengan kehidupan kekal kita supaya kita kedapatan tidak bercacat celah. Puji Tuhan. Pelajaran lemah lembut, ya, ini adalah perkataan dan sikap seseorang ketika berhadapan dengan lawan bicara. Nah, saya akan melihat kebalikan dari kelemah lembutan ini. Sejak mula ketika Tuhan menciptakan Adam, integritas, kelemah lembutan, kejujuran ini melekat pada diri Adam. Ya. Tetapi ketika Adam dan istrinya diperdayai oleh ular, nah, dosa mulai masuk. Ketika dosa mulai masuk itulah manusia yang kehilangan semuanya ini, maka sikapnya berubah. Perkataannya yang lemah lembut berubah menjadi kasar. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal yang ketiga itu, bagaimana kasarnya Adam menjawab pertanyaan dari Tuhan Allah yang menciptakan, yang
memberikan fasilitas sandang, pangan, papan yang lengkap, tetapi ketika dosa mulai masuk dalam diri Adam dan Hawa, maka Adam menjawabnya dengan kasar. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, itulah yang memberi buah. Ia tidak mau mengakui dirinya sebagai orang pertama yang bertanggung jawab dalam keluarga kecil yang kudus di Taman Eden. Istrinya Hawa pun sama juga memperlihatkan perdebatan dan tidak mau disalahkan begitu rupa. Dia menjawab dengan kedus, ular itulah yang memperdayai aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah kejadian di Taman Eden, kita lihat keluarga-keluarga kita. Bila mana dosa itu masuk, maka kekerasan, baik perkataan atau sikap, itu akan tampak lewat respon jawaban kita kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua. Nah, saya melihat juga pelajaran ini ketika Kain dan Habil sama-sama mempersembahkan. Bagaimana Kain dengan persembahannya yang kemudian ditolak. Ya, indikasi persembahan kita kalau ditolak Tuhan adalah marah, emosi, sikap kasar, dan kebencian. Sampai memuncaknya ketika Kain ditanya oleh Tuhan, "Di mana adikmu?" "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Seperti ini kasarnya kehidupan yang kehilangan kemuliaan Allah dan dosa mulai masuk dalam jiwa, dalam hati. Dan inilah yang tidak dapat dikeluarkan, manusia tidak dapat membebaskan diri dari pergumulan dosa. Beberapa kali, bahkan banyak kali, bangsa Israel, umat pilihan Allah, anak sulung Allah, ia dari satu tempat ke tempat lain atas pimpinan Tuhan. Setiap kali ia memberontak, setiap kali Israel memberontak, ada pelajaran-pelajaran fisik yang berharga. Tuhan menghukum mereka. Kemudian ketika mereka kembali merendahkan diri, mereka mengoyak pakaian, Tuhan mengampuni mereka. Nah, ketika saya mempelajari Matius 11 ayat 28-30 ini, ada perkataan, "Marilah kepadaku hai kamu semua yang letih, yang lesu, dan yang berbeban berat." Ini adalah background karena bangsa Israel memberontak dan memberontak. Pada akhirnya invasi bangsa lain masuk, memegang pemerintahan secara politik. Ya, sedangkan secara rohani dipimpin oleh ahli Taurat, orang Farisi pun itu secara liturgi. Mereka memuji Tuhan dengan mulut, tetapi hatinya jauh. Nah, ketika Tuhan lahir di tengah-tengah kesengsaraan satu bangsa yang diinvasi bangsa lain, yang diperintah bangsa lain, bangsa ini letih, lesu, dan berbeban berat. Mereka bekerja siang malam dalam perbudakan bangsa lain. Letih, lesu, karena penghasilan yang diharapkan tidak sesuai dengan tenaga, pikiran yang telah dikeluarkan.
letih, lesu, dan terus berbeban berat. Tuhan melihat kondisi seperti ini tiap-tiap hari. Bangsa ini kekurangan darah, semangatnya loyo. Tuhan mau bertindak. Tuhan tidak atau berbeda dengan orang-orang politik. Kalau politik, ada satu orang yang memiliki leadership, kemudian bangsanya diinvasi negara lain, apa yang dikumpulkan, apa yang dipikirkan oleh calon pemimpin ini? Ia akan mengumpulkan tenaga-tenaga muda, ia akan mengumpulkan senjata-senjata untuk memberontak terhadap invasi pemerintahan asing. Tidak dengan Tuhan. Inilah menunjukkan bahwa dosen Maha Kudus ini adalah pribadi yang lemah lembut sekaligus rendah hati. Ia tidak mengumpulkan orang-orang muda Israel seperti Musa atau Yosua mengumpulkan orang-orang muda untuk melawan musuh-musuh. Tetapi justru Tuhan mengundang orang-orang yang remuk hatinya, yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mari datang kepadaku, aku akan pasang kuk dan aku akan memberikan kelegaan. Belajar kepadaku, lemah, lembut, dan rendah hati. Oh, pelajaran yang bukan saja secara vertikal tidak melanggar hukum. Sebagai warga di kampus, sebagai warga di gereja, sebagai warga di perumahan kita, sebagai warga negara Indonesia, kalau kita mengenakan kelemah lembutan dengan lawan bicara kita yang kasar, kita jawab dengan lemah lembut, mereka akan tunduk, mereka akan meredakan emosi, meredakan pertengkaran itu karena jawaban kita lemah lembut dan tidak ada hukum yang melawan kelemah lembutan. Ya, puji Tuhan. Tuhanlah sumber kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kita belajar sebelum kita menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah penjajahan bangsa Israel terhimpit dari dua sisi. Secara fisik oleh bangsa lain yang menginvasi, yang memerintah. Secara spiritual, pimpinan-pimpinan rohani adalah pimpinan-pimpinan yang mementingkan dirinya sendiri. Pimpinan-pimpinan yang menggunakan Taurat untuk menghukum orang-orang yang bersalah. Sementara dirinya yang penuh dengan kemunafikan lolos. Ya, seakan-akan para pimpinan rohani Israel saat itu seperti Tuhan. Ia ingin menghukum dan menghukum rakyat. Tetapi Tuhan katakan, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadaku. Puji Tuhan. Perkataan lemah lembut ini perkataan dan perilaku yang tidak dapat membalas kebaikan dengan kebaikan. Padahal Alkitab menulis supaya kita dapat membalas yang jahat dengan yang baik. Inilah kelemah lembutan dari apa yang diperkenan Tuhan. Sebentar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita
pernah membangun gedung-gedung gereja secara fisik. Ya, persembahan demi persembahan dikumpulkan dan jadilah gedung-gedung yang mewah, yang hebat, yang kapasitasnya bisa ribuan orang datang beribadah. Tetapi pada petang hari ini Tuhan mau bukan gedung secara fisik lagi, tetapi tubuh kita dididik secara moral, ya, secara spiritual, supaya di dalam tubuh yang umurnya 70-80 tahun ini menghasilkan buah. Kepala keluarga menghasilkan buah bagi istri, bagi anak-anak. Ya, istri menghasilkan buah pelayanan untuk suami, untuk anak-anak. Anak-anak menghasilkan buah menjadi hormat kepada papa mamanya. Dan keluarga-keluarga yang dibenahi secara moral ini juga berguna, dipakai Tuhan untuk sebagai alat kebenaran di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan kejahatan yang begitu rupa. Perkataan atau ujaran kebencian yang begitu rupa yang kita dengar lewat TV, lewat media sosial, seakan-akan itu tidak berdosa, seakan-akan itu lumrah, mengolok sana, menghujat situ, kemudian membalas dengan perkataan-perkataan yang jorok dan kotor. Saudaraku, anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, pada petang ini dikerjakan oleh Roh Kudus-Nya supaya meninggalkan perkataan-perkataan kotor, meninggalkan hal-hal yang jorok, perilaku-perilaku yang tidak sopan, tetapi dipakai Tuhan secara spiritual dalam fakta tubuh ini menjadi alat-alat kebenaran. Sehingga pembangunan tubuh Kristus yang utuh bukan secara fisik tetapi secara rohani di dalam jiwa setiap jemaat yang telah diampuni, dikuduskan oleh darah anak domba Allah yang tak bercacat celah, yang rela, yang dipimpin oleh roh kebenaran itu. Dikatakan tadi, tolong dibaca kembali ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ternyata, terima kasih, Tuhan memiliki target orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat atas kondisi saat ini. Krisis, segala krisis terjadi. Tuhan memilih target tiap pribadi yang mau mendengarkan pendidikan kelemah lembutan dan kerendahan hati adalah ketenangan. Luar biasa. Ya, ketenangan. Siapa yang tidak butuh ketenangan? Investor perdagangan dari luar negeri membutuhkan situasi politik yang tenang di Indonesia supaya mereka berduyun-duyun datang membawa uang untuk menanam modal. Dalam keluarga membutuhkan ketenangan supaya dapat secara kusuk berdoa, bersekutu, berfellowship kepada Bapa di surga. Ingat pelajaran berdoa yang diberikan Tuhan Yesus. Ya,
ada persekutuan kembali, yang hilang itu kembali pulih. Allah sedang mengumpulkan anak-anaknya di seluruh dunia untuk dipimpin oleh roh kebenaran. Menjadi satu tubuh Kristus yang mulia. Dan Tuhan kepala gereja sedang mempersiapkan kedatangannya yang kedua. Inilah tujuan pendidikan moral yang diberikan Tuhan, ketenangan. Dalam sepak bola, dalam bulu tangkis, dalam seluruh olahraga, komentator bicara tentang tim yang banyak menyerang tetapi hasil akhir kalah. Apa kesimpulannya? Kurang tenang. Ya, kurang tenang, target tidak tercapai. Memang tenaga, kemampuan dikeluarkan, taktik dikeluarkan, tapi tidak tenang, tidak mendapatkan gol. Target meleset dan kesusahan, keletihan tetap melekat pada tim yang salah di dalam menjalankan strategi. Tuhan mau dalam hidup kita supaya tenang. Anak-anak yang dididik dalam matematika, bahasa Inggris, ketika dia lari sana, lari sini, kita coba, ayo nak duduk dengan tenang. Pelajaran ini mudah nak, butuh kamu duduk dan tenang. Ketika saya lulus SD dan masuk ke SMP, ada pelajaran Honocoroko yang lebih dalam. Di SD saya 0 podul pelajaran Honocoroko. Tapi saya butuh waktu kira-kira setengah jam untuk menulis huruf demi huruf Honocoroko sampai yang terakhir. Ya. Itu butuh waktu singkat untuk menulis, menghafalkan, sehingga ketika pelajaran itu datang, saya bukan takut, saya bukan sembunyi, saya hadapi tantangan hidup itu dengan saya mempersiapkan diri atas pendidikan ilmu yang saya pelajari. Tuhan mau seluruh jemaat GKGA, dimanapun kita berada, ketenangan adalah mutlak. Ketika para murid dan Tuhan berada di kapal, dan ketika angin badai datang menerpa, para murid goyah melihat angin yang begitu dahsyat, tetapi gurunya sedang tenang dan tidur nyenyak. Para murid membutuhkan ketenangan. Dengan ketenangan ada aliran hikmat Tuhan. Ada aliran roh kebenaran yang memimpin kita untuk kita bisa memberi jawaban yang lugas tetapi lemah lembut. Sehingga lawan bicara kita tidak tersakiti, sehingga lawan bicara kita bisa dia katakan orang ini orang benar. Itulah yang Tuhan mau dengan pelajaran moral yang diberikan Tuhan. Ya, secara vertikal kita berhadapan dengan teman-teman di kampus, di tempat pekerjaan, dan dimanapun di warga, ya kita membutuhkan ketenangan untuk memberikan jawaban. Luar biasa dosen Maha Kudus ini memberikan pelajaran yang menjadi sumber hidup kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang termasuk orang yang lemah lembut? Nah ini kita baca juga dalam Kolose pasal 3.
Coba Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 16. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Terima kasih. Orang-orang pilihan Allah yang tidak dipilih Allah bicaranya kasar. Orang-orang yang tidak dipilih Allah bicaranya congkak. Orang-orang yang tidak dipilih Allah bicaranya adalah cemoohan, fitnahan, perkataan-perkataan kotor. Tetapi tidak kepada kita. Kita umat yang dipilih oleh Allah sendiri, diberi hikmat, ada damai sejahtera yang memerintah dalam hati kita menghadapi krisis yang begitu hebat ini, dan akan ada krisis dan krisis lagi yang lebih dahsyat lagi. Pada petang ini kita mesti menanamkan firman hidup ini, pendidikan kelemah lembutan, kerendahan hati ini dalam jiwa kita, supaya damai sejahtera kita, hikmat Allah ada pada kita. Kita bisa menjawab orang yang berbuat kasar kepada kita. Kita bisa menjawab tetangga kita yang berbuat tidak baik kepada kita. Kita memberikan yang baik bagi mereka. Karena kuk yang dipasang oleh Tuhan untuk tujuan keselamatan orang lain, mendengar mulut kita dipakai oleh Tuhan untuk memberi pencerahan, untuk memberi kebenaran. Inilah pribadi yang benar. Orang yang dipilih Allah tidak mengucapkan kata-kata kasar, tidak suka maido orang, ya, tidak suka mencemooh orang, tetapi ia sadar hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hikmat Tuhan, damai sejahtera Tuhan menjadi kekayaan kita. Kekayaan Taman Eden dapat diperdayai oleh ular. Kekayaan materi kita bisa diperdayai oleh penipu-penipu elektronik. Tetapi kekayaan yang Tuhan karuniakan, hikmat dari Allah. Oh puji Tuhan. Roh kebenaran yang memimpin kita, yang memberikan ketenangan, dapat dengan lugas dan akurat menjawab setiap tantangan yang harus kita hadapi. Jangan berdoa, lepaskan Tuhan kami dari tantangan ini, tantangan itu. Tetapi ingatlah kita diberikan pendidikan pada petang ini supaya kita menerima roh lemah lembut, roh kerendahan hati untuk menjawab tantangan. Segala perkara dapat kutanggung sebab Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, bukan kekuatan kita. Bukan pikiran kita, bukan IQ kita, bukan perasaan kita. Tetapi hikmat Tuhan,
pendidikan kelemah lembutan, integritas Allah yang telah Bapak Gembala sampaikan pada hari-hari minggu-minggu yang lalu harus mengisi penuh menjadi kekayaan kita. Supaya kelak ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai iman kita, kita tetap menjawab dengan kebenaran. Dan tidak ada hukum yang akan menangkap kita. Ya, tidak ada hakim yang akan mengadili kita kalau kita menjawab dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati. Mereka akan tersipu, mereka akan malu karena ini kebenaran. Ini adalah integritas Allah sendiri yang mendidik kita, gerejanya pada zaman akhir ini. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun banyak problema, ketika kita mau tidur, sampai larut malam kita tidak bisa tidur karena persoalan yang hari itu, minggu yang lalu, bulan yang lalu belum selesai, kita tidak bisa tidur dengan nyaman. Ketika kita sudah tidur, kita mau bangun, kita kehilangan darah semangat. Kita terbeban berat. Tapi pada petang hari ini, dengarkan sendiri suara Gembala Agung kita. Dosen Maha Kudus, sekaligus praktisi kelemah lembutan, praktisi kerendahan hati. Sekalipun kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankan. Ia rela melakukan apa yang dikehendaki Allah. Kok yang dipasang, ya itu adalah kehendak Allah di dalam hidup saya, hidup saudara. Bukan untuk melakukan kehendak saya, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Sebab saya, saudara, orang-orang yang telah dikuduskan, dipilih oleh Allah, dilengkapi dengan hikmat, dituntun oleh roh kebenaran untuk memberikan pencerahan. Luar biasa, kelahirannya ia sembunyikan. Tetapi kematiannya secara masif dipertontonkan di atas bukit yang tinggi secara masif supaya masyarakat di bawah kolong langit melihat kerendahan hati seorang anak Allah. Ia rela sekalipun kesetaraan dengan Allah yang harusnya image itu dipertahankan, tetapi tidak. Ia mau melakukan kehendak Allah. Ia mau berkorban sebab di atas Golgota bukan manusia yang membangun mezbah korban bakaran. Manusia hanya bisa membangun mezbah korban bakaran dengan darah binatang, darah hewan. Darah ikan beda dengan darah binatang. Darah hewan kurban beda dengan darah manusia. Tetapi darah manusia sama dengan darah dia yang digantung di atas kayu salib. Yang secara masif dipertontonkan dan setiap mata di seluruh dunia dapat melihat kerendahan hatinya. Itulah integritas Allah yang harus kita masukkan di dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Sehingga ketika dia datang, kita tetap melayani Tuhan. Kita tidak ada cacat celah, sebab yang membeli kita bukan darah hewan yang banyak kekurangan, tetapi darah anak domba Allah yang kudus, yang tak bercacat celah. Orang-orang pilihan Allah atau manusia Allah dalam 1 Timotius 6 dikatakan manusia Allah
Ya, kita memang dahulu jauh dari jalan surga. Sekarang menjadi manusia Allah. Punya integritas Allah yang jelas. Ya, yang jelas sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai remaja kaum muda, jelas manusia Allah, anak-anak Allah yang punya hikmat Allah, yang dipimpin oleh Roh Allah sendiri, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pribadi-pribadi. Ingat dan terus sadar kita dipimpin oleh Roh kebenaran untuk memberikan jawaban-jawaban yang jitu. Sehingga mata dunia memandang bahwa hidup ini menjadi orang pilihan Allah, menjadi manusia Allah, orang yang dikuduskan dengan darah anak domba Allah. Berbeda orang dengan orang-orang dunia yang tanpa ketebusan. Baik moral secara vertikal kita kerjakan sesuai firman, lebih-lebih kepada Allah kita akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan kasar, setiap perkataan kotor. Ya, sebagai pimpinan perusahaan, kita tidak harus melukai anak buah kita. Sekalipun anak buah kita salah, kita tetap harus mendidik mereka pada kebenaran. Bukan semau saya. Yang dipasang kepada kita adalah melakukan kehendak Allah. Dan itu kata Alkitab itu ringan. Itu ringan. Kalau engkau sudah mendidik bawahanmu, mendidik pegawaimu, ya, mendidik anakmu dengan kebenaran, itu ringan. Tetapi kalau saudara mengata-ngatai dengan perkataan-perkataan yang merendahkan martabat sesama manusia, engkau tidak menghormati Tuhan. Berapa puluh tahun saudara beribadah secara fisik dan liturgi, pada hari itu engkau mengatakan ibadahmu adalah sia-sia, ibadah palsu. Tetapi kita dengan tegas, kita harus benar-benar sadar bahwa Tuhan memakai hidup kita dimanapun kita berada, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai manajer, sebagai kepala keluarga, sebagai anak-anak, sebagai ketua kelas, dan seterusnya dan seterusnya. Kenakanlah kasih yang menyempurnakan, sebab integritas Allah itu sudah dilimpahkan kepada kita untuk menikmati. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, dan jadilah kehendakmu. Tuhan memberikan pendidikan tidak hanya biasa-biasa, tetapi sangat menusuk kepada kita untuk mengeluarkan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor yang masih ada, yang menyebabkan kita tidak hidup dalam kebersamaan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Kita mau memisahkan diri. Aku mau memikirkan diriku sendiri. Aku mau memikirkan keluargaku. Aku hanya mau memikirkan anak-anakku saja. Tidak. Kita satu tubuh yang besar dan mulia. Semua cuma punya satu kepala. Kristus adalah kepala. Dia punya identitas yang jelas. Ia lemah lembut. Ia rendah hati. Kasihnya selalu dia pertontonkan di atas bukit. Di atas gunung pelitanya itu terus menyala. Kita ikuti gerak dari kepala gereja ini, supaya ketika ia datang kita akan mendapatkan sukacita.
kita mendapatkan upah, kita mendapatkan kemuliaan, sekalipun di dalam menjalani kehendak Allah itu ada ratap tangis, titik-titik peluhnya seperti darah. Ingin secara manusia akan menolak kehendak Allah, tetapi ia tidak pernah mundur selangkah pun untuk naik dan naik dan naik di atas puncak bukit yang mengerikan, yang dijauhi oleh manusia, tetapi yang dekat dengan penjahat-penjahat, tempat yang tidak terhormat. Ia datang ke sana, ia meletakkan seluruh hidupnya untuk saudara dan saya, supaya kita hidup dan tidak bercacat celah di zaman akhir ini. Puji Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, coba kita baca dalam Filipi pasal yang ke-2. Ayat yang ke-14 mulai. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Terima kasih, luar biasa. Ya, inilah komitmen kita, mengeluarkan yang kotor dan memasukkan integritas Allah di dalam jiwa, dalam raga, dalam hati kita, sehingga bertambahnya usia. Kita berulang tahun, apa yang tambah? Apakah cuma umur fisik saja? Tetapi di sini firman Allah harus lengkap. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Perempuan Samaria ketika mau minum air hidup, Tuhan ciduk dulu kotoran-kotoran dalam hidupnya. Bawa ke sini suamimu, baru engkau dapat meminum air hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, keluarkan barang-barang yang lama, anggur yang lama, prinsip yang lama, kebenaran usang yang lama. Keluarkan semua dan gantilah dengan anggur yang baru. Tuhan mau semuanya ini ada di pundak kita. Tuhan pasang kuk itu dengan rendah hati dan lemah lembut. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan selalu mendidik, Tuhan selalu mendandani kita, melebihi dari bunga-bunga bakung yang di padang, melebihi pakaian yang dikenakan Salomo. Tuhan mempersiapkan pakaian kemuliaan kembali yang hilang karena diperdayai oleh ular itu. Puji Tuhan, kita akan berlutut, kita naikkan pujian bagi kita. Yesus permata hatiku. Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku. Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidup.
bagiku kau ku sembah. Yang bisa berlutut silakan berlutut. Ku sembah kau Yesus, ku sembah dengan sepenuh hati. Ku sembah Yesus, kau Allahku. Tiada lain yang layak ku sembah, kau ku sembah. Ku sembah Yesus, kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, kau Tuhanku. Dia Yesus yang layak ku sembah, kau ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus, kau Allahku. Ku sembah dengan sepenuh hati. Ku sembah Yesus, kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah, tiada lain yang ku sembah. Tiada lain yang layak ku sembah. Oh, ku sembah Engkau Tuhan, sumber hidup kami. Engkau layak kami tinggikan, kami junjung, kami agungkan. Firman-Mu kudus, Firman-Mu ajaib, Firman-Mu membawa damai, Firman-Mu memberi ketenangan, Firman-Mu membawa keberhasilan, Firman-Mu membuat kami tak bercela di tengah angkatan saat ini. Firman-Mu memuliakan hidup kami. Kami sembah, kami agungkan Kau, Tuhan yang penuh kasih, mengasihi kami, melindungi kami, memberkati umat pilihan-Mu dengan firman-Mu kudus. Terima kasih Tuhan, Kau terus menuntun langkah-langkah kami. Terpujilah Engkau, terpuji Engkau Tuhan. Syukur, tidak bercela. Engkau mau umat-Mu menjadi tubuh-Mu yang sempurna.
tanpa cacat. Di tengah-tengah tantangan zaman ini, terima kasih Engkau mendidik kami. Kami mau belajar dan belajar kepribadian-Mu. Glory bagi-Mu. Kemuliaan-Mu tanpa batas Engkau berikan kepada kami yang berdosa, supaya kami yang jauh dari jalan surga menemukan kembali kemuliaan-Mu, mendapatkan kembali kerajaan surga oleh pengampunan, oleh kasih agape. Syukur Tuhan buat kasih yang tak terbatas, kasih yang luhur, kasih tanpa pamrih. Terima kasih, terima kasih. Engkau mengangkat jiwa kami bersekutu dengan Roh-Mu yang kudus. Pada petang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang menyembah-Mu, yang mengagungkan firman-Mu. Umat-Mu yang terus belajar pribadi-Mu, yang lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih perkataan-perkataan-Mu hidup, perkataan-perkataan-Mu roh yang terus menuntun kami. Kami bersedia mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, barang-barang yang rusak. Tuhan, Engkau ganti dengan perkataan-Mu yang mulia, yang kudus, untuk menjangkau orang-orang yang tak mengenal kasih karunia, menjangkau orang-orang yang tak mengenal keselamatan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau berada di tengah-tengah umat-Mu yang sedang letih, lesu dan berbeban berat. Jiwa yang hancur Engkau datangi dengan kasih-Mu. Engkau memberikan harapan, Engkau memberikan damai-Mu, Engkau memberikan kasih-Mu. Engkau membuka tangan-Mu mereka yang dalam dosa untuk kembali kepadamu, taati firman-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, puji syukur hanya bagi-Mu, Allah yang maha tinggi, yang bersemayam di surga. Tuhan Yesus yang kasih-Nya dinyatakan di atas salib di Golgota. Pekerjaan Roh Kudus harus dinyatakan di tengah-tengah angkatan yang jahat dan bengkok di zaman akhir ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terus menuntun langkah demi langkah
Ampuni kami, ampuni umat-Mu Tuhan. Dalam pelajaran demi pelajaran kami belum dapat mengikuti dengan baik. Roh Kudus dengan sabar. Kami tidak bermaksud untuk menduka citakan Roh Kudus. Tuhan, kami mohon terus pertolongan, bimbingan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan. Ya, kami mengakui kami masih hidup kasar. Kami tidak layak menjadi orang pilihan Allah. Kami tidak layak disebut manusia Allah. Kecuali Engkau mengampuni kami lagi. Dan terus mendidik hidup kami sesuai dengan hati-Mu yang luhur mulia itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau kusembah. Engkau kusembah dan doa penyembahan saya serahkan kepada Bapak Oscar. Tiada lain yang layak ku sembah, Kau ku sembah, Yesus, Kau Allahku. Terpuji Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah. Hanya Engkau saja yang layak disembah ya Tuhan. ya Tuhan. Engkaulah guru kami. Ya, Engkaulah dosen kami. ya, Engkaulah pengajar hidup kami. ya. Engkau memanggil kami. Engkau mengetahui betapa letih dan lesunya hidup kami. Betapa beban berat kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Engkau mengetahui kondisi daripada setiap jemaat-Mu. Selamat. Engkau mengetahui kondisi daripada setiap domba-domba-Mu. Dan Engkau memanggil kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau meresponi panggilan-Mu ya Tuhan. Kami mau dipasang kuk itu. Amin. Dan kami mau belajar kepada-Mu. Karena hanya belajar kepada Tuhan ada janji ketenangan. Amin. Dan itulah yang membuat kami mencapai segala tujuan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memanggil kami dan masih mau menerima kami sebagai murid-murid kesayangan-Mu. Ya, Tuhan, tolong didik kami. Tuhan, tolong ajar kami. Kami sangat jauh daripada kata lemah lembut. Kami sangat jauh dari kata rendah hati. ya, Kami mau tetap belajar kepada Tuhan yang lemah lembut, yang rendah hati. amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan pada hari ini. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang sudah diutus, yang sudah diurapi untuk menyampaikan firman-Mu. Amin. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau sekarang dan juga selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Amin.
Puji Tuhan, kita menyelesaikan ibadah pada petang hari ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau terus memberi kesempatan kepada kami, umat-Mu. Kami masih jauh Tuhan dari kelemah lembutan dan kerenahan hati. Tetapi Engkau terus memberikan kesempatan. Dan dengan sabar Engkau mendidik kami. Dengan roh yang lemah lembut dan kerenahan hati. Kami terima firman-Mu sepenuh hati, sepenuh kekuatan kami. Terpujilah kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, umat penggembalaan-Mu, Lemah Putro Johor, juga keluarga besar STT Tabernakel Indonesia, dan seluruh alumni untuk tetap menjadi terang dan garam dunia ini. Engkau tetap memakai hidup umat-Mu menjadi terang dan garam dunia ini, menjadi saluran berkat, menjadi alat-alat kebenaran. Terpujilah kasih-Mu Tuhan, sekarang Bapa di surga. Turunkanlah berkat-Mu bagi umat-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga, persekutuan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita mulai malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Doa ini dan syukur ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang mengasihi umat-Nya. Puji Tuhan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.